Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Safana Fatia Lianza dengan NIM 114130128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan ArcMap dan juga Global Mapper dalam membuat sebuah peta. Jadi yang pertama-tama pastinya kita akan ngebuka ArcMap terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik yang bagian customize. Nah, di sini kita pilih yang customize mode untuk men-checklist beberapa hal pentingnya seperti 3D analysis, terus ada draw, edit vertice, editor, georeferencing, layout, main menu, standard, tools, dah itu aja. Lalu kita close. Lalu setelah kita close, kita ke layers untuk diklik kanan, lalu lalu kita ke properties. Nah, lalu setelah kita di properties, itu kita pilih WGS 984 UTM Zone 49S, di mana itu didapatkan dari Project Coordinate System, lalu ke UTM, lalu ke WGS 984, ke South, lalu pilih yang 49, seperti itu. Lalu yang ini kita apply aja. Kita apply, lalu kita oke, lalu setelah itu kita klik kanan lagi di layers untuk menaruh data digital kita. Data digital ini tuh kita dapetinnya dari folder kita sendiri. Ini kita pilih yang connect to folder, lalu kita ke menuju folder tempat kita nyimpen data peta tersebut gitu. Di sini saya pakai folder yang uji coba 2, lalu diklik OK. Lalu di sini udah ada, nah untuk dipilih dan di sini kita ada peta Magelang yang JPG. Lalu kita add, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan setelah itu kita akan menandai titik koordinat paling kiri atas dan paling kanan bawah menggunakan add control points. Nah, jadi ini kita klik plus persis di plusnya, lalu kita klik kanan untuk menginput X dan Y. X-nya mengikuti yang ada di peta, yang Y-nya juga mengikuti yang ada di peta. Setelah itu, kalau misalnya hilang kayak gini, yang di peta Magelang ini kita klik kanan, lalu kita klik zoom to layers. Lalu setelah itu kita eh di sini juga mengklik bagian plus yang ada di kanan bawah. Lalu kita input X-nya juga sama, Y-nya juga sama. Lalu kita klik oke. Sama halnya dengan tadi juga kita zoom to layer. Kalau misalnya ditanya kenapa kita perlu eh, memastikan plusnya itu ada di kiri atas dan kanan bawah itu biar petanya nanti ketika kita membuat membuat yang lainnya itu tuh nggak bergerak gitu petanya dan dipastikan petanya itu harus nggak boleh mereng, harus lurus seperti ini. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang ternyata mereng dan mau di-adjust, itu kita bisa ke view link table untuk memperbaiki koordinat X dan juga koordinat Y-nya. Lalu, oke, lalu untuk selanjutnya itu kita ke katalog. Nah, katalog itu ada di sebelah table of content di sini. Nah, katalog ini sendiri, itu kan tadi kita pakai yang uji coba 2 ya. Nah, ini kita klik, terus kita klik kanan, kita pencet new, terus kita ke shape file. Nah, kita kan mau bikin jalan, batas administrasi, titik sama sungai. Jadi ini kita bikin dulu satu-satu. Feature type-nya kita ubah ke polygon. Editnya, ini kita klik edit, terus kita ke koordinat yang awal kita atur itu, yang udah kita jadiin favorit. Lalu kita klik kanan lagi, kita pencet new lagi, kita ke save file, lalu kita ke jalan. Jalan itu kan dia garis ya, jadi kita pakainya polyline. Edit, kita ke pencet yang ini lagi tadi, terus kita klik OK. Kita klik OK lagi, lalu kita klik kanan lagi, kita ke new lagi, kita mengulang hal yang sama.
sungai itu kan pakainya polyline. Ini juga sama. Ups. Oke. Dan yang terakhir adalah titik. Kita kan pakai quality kan point, jadi udah benar itu. Kita ubah juga ke sini dan oke. Lalu setelah itu kan kita mau ngebentuk batas administrasinya ya. Nah, yang ini tuh kita klik kanan, batas administrasinya, terus kita ke edit feature, kita start editing. Ini ke create feature, yang katalognya kita X aja, kita klik batas administrasi dan karena dia pakai plugin, jadi kita pakai polygon. Terus kita pilih 3 daerah wilayah yang mau kita bikinin ininya. Nih, ini kita digitasi aja guys. Aku mau ngambil bagian Tempuran, Salaman, sama Borobudur. Ini langsung kita digitasi aja. Diusahakan untuk bisa mempresentasikan sangat baik daerah-daerah peta wilayahnya. Lalu udah kalau udah kita klik 2 kali. Nah, ini kan kita mau ngebagi lagi ya setiap daerahnya itu. Nah, ini di sini kita klik ke warnanya. Ini kita ke no color, baru outline-nya tuh aku pilih 2 dengan color tuh yang merah. Kita klik OK. Lalu kalau misalnya udah, kita ke cut polygons. Cut polygons itu aku mau ngebagi daerah 3 ini. Stop editing. Nah, jadi antara kayak gini. Terus, kalau misalnya batas administrasinya udah, kita ke, nah di jalan ini kita klik kanan juga sama. Terus kita ke edit feature, kita ke start editing, terus kita ke ini, create feature juga, klik jalan, terus kita klik lainnya. Nah, kita cari 3 jalan yang terhubung di 3 daerah ini. Ini, kalau udah kita ke editor, kita save edits dulu, baru kita stop editing. Untuk jalan seperti itu, lalu kita ke sungai ngelakuin hal yang sama juga, kita edit feature, start editing, terus sungai. Nah, di sini kita cari sungainya. Seperti ini, kalau udah kita save edit, kita stop editing. Oke, lalu kita ke titik ngelakuin hal yang sama juga, edit feature, start editing. Kita lalu setelah itu sebenarnya ini kita bisa lihat hasilnya dari sini. Kita lanjut ke kontur. Kontur ini kita pakai Global Mapper. Di Global Mapper ini kita bakal open data file. Terus kita akan, oke maaf, kita lanjut ke data DMNAS dulu. Terus kita open. Kita yes to all. Terus oke. Lalu ini nggak usah ada yang diubah. Kita klik ininya, centangnya. Terus ini data kita.
Lalu setelah itu kita add file lagi, open data file lagi. Kita ke yang SHP. Kita oke. Lalu setelah itu kita pencet yang create contour. Ini tuh pakai rumus 1/2000 dikali IK-nya. Nah, IK di peta aku tuh saya itu adalah 1/50.000. Jadi ininya adalah 75. Lalu setelah itu kita ke contour bones. Ke contour bones ini kita ke draw box. Pas di draw box ini kita dari sini kita sebenarnya ini kayak ke konturnya aja sih, kontur kita sendiri. Sebenarnya kalau misalnya terlalu jauh itu bakal jadi renggang, tapi kalau terlalu dekat itu juga bakal jadi terlalu ini sih. Oke, udah sudah dapat ininya konturnya. Lalu lalu setelah itu setelah jadi kita yang gerak kontur ini kita klik kanan, terus kita klik layer, lalu pilih export, checklist yang generate-nya, lalu klik OK. Kita pilih settingannya yang save file. Terus kita klik OK. Terus kita klik OK lagi. Nah, ekspornya ini tuh kita select filenya di folder yang ini tulis aja kontur IK 75 gelang. Lalu kita save. Lalu kita klik OK. Kalau misalnya udah, kita lanjut ke arc map-nya lagi. Terus bisa dimatiin aja si global mappernya. Lalu habis itu kita klik kanan di layers. Kita masukin add data tadi. Oke, tadi ada terkendala sedikit. Lalu ketika kita udah masukin konturnya, kita ke geoprocessing. Karena kan ini masih terlalu di luar batas wilayah kita ya. Jadi kita ke geoprocessing, kita klip. Nah, di klip ini tuh ada pilihan input feature sama clip feature. Nah, input feature itu tuh yang konturnya. Kita pakai yang ini, diklik oke. Oh ya, add sliding. Oke, lalu yang ini kita pilih yang batas administrasinya, kita add. Terus ini kita coba ini. Lalu kita klik oke. Oke, lalu setelah udah jadi, kita unklik yang ini. Nah, jadi hanya menyisakan di daerah ini aja. Oke, lalu kita ke lanjut ke tabling untuk ngasih label dan keterangan-keterangan yang ada di peta ini. Oke, jadi setelah kita mendapatkan apa namanya, mendapatkan si clip contour tadi, itu kita ke clip contour kita klik kanan, lalu di sini ada elevation. Nah, elevation ini kita blok, terus ke kita klik kanan, kita ke field calculator, kita yes, lalu di sini kita ke Python, terus kita elevation. Nah, di sini ya rumus elevationnya itu adalah
titik replace dalam kurung tanda petik spasi M tanda petik lagi koma petik-petik tutup kurung dan kita klik oke. Nah, jadinya kan gak ada ininya. Lalu Kak, precision. Jika ini kita blok, kita klik kanan, lalu kita ke field calculator lagi, kita klik yes, kita ke VBScript, lalu itu ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah kita klik elevation yang ada di sini, ini plus, oh ya, caps lock, bukan plus kita di caps lock D, lalu spasi, jika terlalu tuh kita pakai angka di mana itu kayaknya dikali 4. Jadi jika angka 75 dikali 4, jadi 300. Lalu sama dengan 0. Kalau kita klik OK, nah nanti ikannya udah jadi. Bakal ada yang 0, ada yang -1, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke kita akan lanjut ke batas administrasi. Kita klik kanan, kita ke open attribute table, lalu kita add field. Nah, di sini kita pakai karena batas administrasi itu kita kasih namanya penggunaan lahan atau PL. Terus ini kita ubah ke teks, lalu kita klik OK. Nah, untuk ubah ini itu kita harus aktifin dulu editingnya. Jadi ini start edit. Ini kita continue aja, terus kita klik 2 kali. Nah, di sini aku mau masukin sawah, lalu ada sawah tanda hujan, sama ada hutan. Lalu kalau misalnya ini kita stop, save, save edit dulu, baru stop editing, baru kita close. Sama halnya kita laksanakan juga untuk yang lainnya. Lalu setelah kita udah selesai dalam yang tadi bikin keterangan-keterangannya, terus kita lanjut ke kontur ini. Kontur ini kita klik kanan, kita buka ke properties. Nah, kita ke simbologi, kita ups. Terus kita ke unique values. Terus ini kita ke IPA, ini ke add all values. Nah, di sini itu kita klik. Nah, ini tuh kalau yang -1, ini kita pakai 2 aja, terus kita pakai ke electron gold, terus kita oke. Nah, ini sama juga halnya kayak yang 0. -1 tuh kayak indeks, 0 tuh baru yang kontur-kontur yang nggak ada teksnya gitu. Ini juga electron gold, terus 1 aja nggak apa-apa. Terus kita apply, terus kita klik
Oke, ntar jadinya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke yang lain. Yang lain ini kita klik ke batas administrasi dulu. Kita klik properties, ke kategoris, unique value, PL, odd value. Nah, di sini kita search aja. Nah, ini kan nggak ada. Ini kita ke style reference. Style reference ini kita add to stylist. Di sini kita ke simbol RBI, kita open. Kita klik OK. Nah, di sini ada hutannya. Kita klik OK. Lalu ini juga kita bisa cari sawah. Kita klik. Ini ada sawah dan kita apply. Oke. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke jalan. Klik kanan, properti. Wah, kita ke kategoris lagi. Ini kita ke keterangan, add all value. Nah, ini sama halnya kayak tadi juga. Hmm, kayak gini. Terus untuk sungai tadi ini juga sama keterangan value. Kalau yang musiman kita ke jalan setapak aja. Di simbol ini kita markaler 255. Oke, oke, seperti ini. Lalu untuk titik, lalu sama hal kayak tadi kita ke kategori ke unit value, terus kita ke add all value lagi.
Ini kita pencet juga. Mm-mm. Kita ke edit simbol. Kita ke karakter. Nah, ini tuh kita udah. Oh, nah ini karena kita belum dapat. Udah ada belum ya? Nah, belum ada. Oh, udah ada. Jadi sebenarnya beberapa karakter itu nggak ada yang ada di sini. Jadi itu pakai Geosina Default sama Geosina Extra. Nah, Geosina Default sama Geosina Extra itu kita dapetin dari Google Drive yang udah dikasih sama Aslab. Kita copy, terus kita masukin ke daftar ke file yang Windows, ke simbol, kita salin ke situ. Akhirnya kita punya yang Geosina Default sama Geosina ekstra. Nah, karena pertama di kantor gubernur, jadi ini aku mau apply pakai dulu. Kita klik oh, kantor bupati, maaf. Edit simbol. Oke, kita oke. Oke. Lalu ini kantor gubernur juga sama. Kita ke Geosina lagi. Dan ke masjid. Ini semua simbolnya berpatokan sama SNI. Seperti itu. Kalau udah kita apply, klik OK. Jadinya kan seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke labeling. Kita mulai dari kita ke kontur, terus kita sama kayak tadi, kita ke kanan, terus kita ke properties, terus kita ke labels, lalu ini itu ke define classes labels. Ini juga kita checklist. Terus kita ke SQL, kita masukin rumus IKA, lalu kita klik sama dengan, terus kita klik ke unique values, kita yang -1, lalu kita oke. Terus label fieldnya kita ganti ke elevation. Nah, nanti angka-angka yang muncul di dalam petanya adalah angka-angka yang elevasi. Lalu kita ke expression. Nah, terus di sini juga bakal ada rumus lagi biar elevasinya itu ada satuan rumusnya. Rumusnya itu adalah spasi eh s- spasi plus spasi tanda petik tanda petik. Oh ya, ini di sini itu juga ada spasinya. Terus kita klik OK. Terus ini kita simbol ganti jadi Times New Romance. Warnanya kita ganti jadi 12.
Kita lanjut ke edit simbol. Kita mau mas kita ke halo biar ada belakangnya, ada kayak latarnya, biar kita klik oke, oke. Lalu kita ke placement properties, kita ke on the line, ini curve, ini udah bener. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke batas administrasi. Ke properties lagi, ini juga sama, tapi ini yang nggak perlu diubah. Terus kita ubah lagi, hampir sama kayak tadi. Edit simbol, ini mesh juga halo. Terus kita oke. Placementnya ke always horizontal. Ini diklik ini, remove duplicate label. Terus kita klik oke, apply, oke. Kita ke jalan, hampir sama dengan batas administrasi dan juga yang lainnya. Terus kita ini juga sama, nggak perlu ada yang diubah, juga nggak ada yang kita simbol aja. Ini belum, belum. Ini juga sama, kemas, oke, oke, placementnya juga sama, seperti ini. Lalu kita ke sungai. Hmm. Terus untuk yang placementnya kita ke yang prefer bottom. Terus kita oke, play, oke.
Jadi seperti ini. Sebelum ke step save, kita akan masih batas administrasi lagi. Kita di sini edit simbol, lalu kita ke outline, terus kita ke batas kecamatan, terus kita ke edit simbol. Yang ini kita jadiin no color. Kayak oke, 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 dan oke. Jadi akan seperti ini. Tambah dengan juga sawah, tak ada hujan juga. Ini kita lakukan hal yang sama. Eh, wait, this is the wrong one. Oke, 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 dan oke. Lalu setelah ini kita akan simpan, kita pencet file, terus kita save as, kita masukin ke, kita taruh dua, terus kita save. Dah, mungkin segini aja dari saya dalam memperkenalkan ArcMap dan juga penggunaan Google Mapper. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.